Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, pagi ini kita kembali bersua di udara bersama Yuda Triguna Channel. Kali ini saya mengundang seorang narasumber, tidak lain adalah saya isi Mangku Dr. Imade Dwite Yase SAG MPhil. Sehari-hari bertugas di Fakultas Brahmawidya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe. Jero Mangku berasal dari Banjarbayat, Kedesan Tegalalang. Hari ini kita mencoba membahas satu teks, satu lontar, yaitu Aji Janantaka. Matur seme jero Mangku di sela-sela kesibukan melayani umat telah bersedia berkunjung ke studio mini kami. Jero Mangku titiang nunas apa yang dimaksud dengan lontar Aji Janantaka? Baik, matur suksema Atu Aji. Terus atas kesempatan yang telah diberikan kepada tiang niki hadir niki bersama Atu Aji niki. Merupakan suatu kehormatan di tiang niki. Inggih para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lontar Aji Janantaka. Kalau secara umum lontar yang ada di Bali itu merupakan sebuah karya sastra, tuh. Ya, namun lontar Aji Janantaka ini di samping sebuah karya sastra, itu juga memiliki nilai keagamaan, budaya dalam kehidupan umat Hindu yang ada di Bali. Nah, lontar Aji Janantaka ini secara umum itu memuat tentang bagaimana kayu yang digunakan dalam pembangunan Bali tradisional. balai. Iya, balai. Balai-balai yang ada di Bali, tradisional Bali. Nah, kalau kita melihat tentang lontar Aji Janantaka ini, tiang temukan sekiranya ada 4 lontar yang tiang temukan. Yang pertama adalah koleksi tiang pribadi sendiri, ada satu. Itu kurang lebih ditulis tahun 1967 ditulis. 1967. Ya. Habis itu tiang lihat di perpustakaan Fakultas Sastra Dumon, sekarang Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Itu tiang temukan juga satu naskah lontar Aji Janantaka. Lalu yang ketiga tiang temukan di Pusdok, Pusat Dokumentasi yang ada di Provinsi Bali. Tiang temukan itu angkanya tahun 1987. Oh, lebih muda. Lalu ada juga satu lontar Aji Janantaka yang ada di Griya Sunia Tampak Siring. Dua Gus Baskara. Yang pernah berkunjung ke beliau. Beliau mempersilahkan di tiang itu ada beberapa gini kolopon yang beliau sempat perlihatkan kepada tiang tentang Aji Janantaka. Nah, ketika kita melihat lontar Aji Janantaka, maka di sana itu Aji Janantaka itu sebenarnya memiliki arti, Aji itu adalah pengetahuan. Janantaka itu berasal dari kata jana dan antaka. Jana dan antaka. Jana itu artinya manusia. Antaka artinya mati. Mati. Nah, kalau maksudnya itu adalah seseorang yang memberikan pengetahuan gitu kepada manusia tentang manusia yang mati dan berubah menjadi kayu gitu ya. Kayu-kayu yang ada di alam semesta ini menurut mitologi pada teks
Aji Janantaka itu adalah berasal dari manusia. Oh, itu yang awalnya. Ya. Ya, dikisahkan dalam lontar itu seorang raja yang bernama Prabu Pratipa yang berada di kerajaan Janantaka. Ya. Itu. Raja itu mendapatkan anugerah gitu berupa penyakit gitu oleh Betara Dharma yang ada di sorga. Seluruh masyarakatnya juga terkena wabah penyakit yang disebut dalam lontar itu lepra yang tidak dapat disembuhkan oleh para usada. Itu. Lalu Patih Matuha datanglah ke sorga untuk mohon bantuan kepada Betara Brahma, Dewa Dharma, yang sekiranya beliau itu adalah Dewa Siwa itu sendiri. Dimohon beliau agar memberikan obat kepada Prabu Janantaka, tapi tidak bisa diobati. Nah, lalu diberikanlah sebuah lekesan agar Prabu Janantaka beserta masyarakatnya itu makan lekesan itu dan harus pergi ke hutan yang ada sungainya itu. Lalu di sanalah selama 1 bulan 7 hari berubahlah menjadi kayu semuanya itu. Itu Prabu Janantaka mitologinya. Seperti itu. Artinya secara umum Tek Aji Janantaka ini pengetahuan tentang bagaimana kayu-kayu itu digunakan dalam bangunan tradisional seperti ini. Ya. Lalu menurut teks Aji Janantaka, kayu apa saja yang diidentifikasi baik untuk bahan bangunan parahyangan? Dalam teks Aji Janantaka itu ada beberapa klasifikasi kayu tuh Aji. Baik itu digunakan untuk parahyangan, untuk pratima, itu untuk parahyangan, lalu untuk rumah, lalu ada juga untuk bangunan lainnya, seperti angkul-angkul, kelumpu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang baik digunakan untuk parahyangan itu adalah kayu yang jenisnya berbau harum. Itu yang jenisnya utama. Yang berbau harum. Ya, itu yang pertama. Nah, dalam teks Aji Janantaka ini juga disebutkan ada kayu tigang sanak katanya. Tigang sanak. Ada 3 jenis kayu itu yang baik digunakan untuk segala jenis bangunan. Apapun segala jenis bangunan. Ya. Apa itu? Yang 3 itu adalah gempinis, bayur, bentawas. Nah, ini diberikan anugerah yang lebih daripada kayu lainnya oleh Ide Betara Brahma, Betara Dharma itu sendiri gitu. Sehingga diberikan anugerah, kamu wenang sor wenang lur. Baik untuk digunakan sebagai parahyangan, baik juga digunakan untuk rumah. Tetapi kayu yang lainnya yang seperti jati, nangka itu tidak baik digunakan untuk parahyangan. Nah, itu. Namanya kayu yang baik digunakan untuk parahyangan adalah cempaka. Majagau, cendana. Lalu ada kayu kamper termasuk di dalamnya. Bonisari ya. Itu yang paling utama yang baik untuk digunakan parahyangan. Tetapi untuk arca pralingga, pratimo itu kayu cendana lah yang paling utama. Gitu. Seperti ini kan? Ya. Ada 3 jenis kayu yang dapat digunakan baik untuk parahyangan maupun rumah. Tadi. Tetapi ada juga kayu yang baik untuk parahyangan. Yang utama untuk parahyangan. Lalu pertanyaan saya, ketika kita sedang menghadapi masalah sulit, mencari kayu cendana itu kan sulit. Ya, pemerintah daerah tertentu atau di NTT misalnya membatasi penggunaan kayu cendana. Lalu
ada ndak lapis-lapis kedua dari yang baik, yang terbaik tadi, yang kemudian yang menjadi baik gitu. Kira-kira apa? Ya, terima kasih Atu. Betul, kayu yang utama seperti cendana itu sangat sulit didapatkan. Gitu. Nah, dalam teks Aji Janantaka itu diklasifikasikan. Kayu cendana itu yang utama. Kalau tidak menemukan kayu cendana, maka boleh dipergunakan kayu majogau. Majogau. Ya, majogau itu. Nah, ketika kayu majogau itu tidak juga ditemukan, kita juga bisa menggunakan kayu cempaka. Ataupun kayu bonisari, warulot itu ada yang ada di lokal di Bali. Gitu. Nah, seandainya pun itu tidak bisa kita semua dapatkan untuk di perhyangan dalam bentuk jumlah yang banyak itu boleh di Bali istilahnya pakai jejaton itu Haji. Jejaton, artinya mewakili semua itu sehingga umat simbolik secara simbolik ada sehingga umat itu bisa semua membangun gitu. Baru tidak ada kayu ini tidak membuat lagi tidak. Gitu. Harus ada jejaton misalnya di dedelagnya diisi sedikit gitu. Yang lainnya bisa kayu-kayu yang lumrah lah seperti sekarang ini seperti ini. Para pemirsa, kita telah mendengarkan satu hal penting bahwa ketika kita membangun parahyangan, apakah di lingkungan keluarga besar, keluarga maksudnya klan, atau parahyangan milik desa, sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah kayu sebagaimana disebutkan dalam Aji Janantaka. Karena dalam Aji Janantaka juga disebutkan jika kayu yang terbaik tidak ditemukan, langka, maka ada prioritas kedua, ketiga, keempat. Malahan kalau keempatnya itu dianggap langka, maka dapat digunakan alternatif sebagai jejaton. Jejaton mewakili secara simbolik unsur kayu-kayu itu ada dalam bangunan itu. Nah, apakah dalam Aji Janantaka itu juga ditemukan penggunaan kayu untuk yang baik untuk pelinggian ide sesuwuna misalnya? Kalau dalam teks Aji Janantaka pelinggian sesuwuna berupa barong tidak ditemukan di sana. Tidak. Ya, cuma ditemukan di sana untuk pereltime dalam yang dibuat dari kayu cendana. Kalau barong itu kan harus mempergunakan kayu pule. Tidak ditemukan di sana, tidak dibahas di sana. Yang dibahas adalah pereltime. Pereltime baik digunakan dengan bahan kayu cendana. Kan para pemirsa yang budiman, selanjutnya saya ingin mengeksplor lebih jauh. Apakah dalam Aji Janantaka juga disebutkan kayu yang baik untuk bangunan sehari-hari, misalnya rumah gitu yang bukan parahyangan gitu. Tapi rumah itu kan macam-macam. Ada rumah gedong, ada rumah balai dangin, balai dajo, kemudian balai sari, balai gede. Di mana posisi kayu yang baik menurut Aji Janantaka itu? Baik, para pemirsa yang hormati, tadi telah disebutkan kayu yang baik digunakan dalam perhyangan. Sekarang akan Tiang jelaskan kayu yang baik digunakan untuk rumah. Dalam bangunan Bali tradisional tentunya ada bermacam-macam rumah. Nah, dari bermacam-macam rumah itu tentunya semua rumah itu memiliki padanannya. Ada balai daje tidak boleh sama dengan balai dangin. Begitu juga balai dangin tidak boleh sama dengan balai daje. Nah, sebenarnya semua kayu yang digunakan dalam bangunan rumah itu yang baik adalah dari kayu prabu.
Apa yang dimaksud kayu Prabu ini, Mangku? Kayu Prabu di dalam teks Aji Janantaka itu adalah merupakan kayu yang berasal dari dulunya Prabu Pratipa itu yang pada waktu menjadi raja telah berubah menjadi kayu. Nah, ya. Dan patihnya adalah jati. Yang utama dalam bangunan rumah itu adalah kayu nangka. Kayu nangka lah niki yang disebut dengan Prabu dalam bangunan Bali tradisional. Gitu. Nah, ketika membuat bangunan balai itu yang baik itu adalah dari kayu nangka yang pertama. Gitu. Lalu yang kedua dari kayu jati. Ada kayu sentul, kayu ungu dan sebagainya. Gitu. Mengikuti sekarang kayu apa yang digunakan. Gitu. Itulah yang kayu yang baik digunakan dalam bangunan balai di Bali. Nah, tetapi tidak disebutkan dalam lontar Aji Janantaka itu pantangan-pantangannya. Gitu. Karena ada dalam lontar yang lain yang temukan di Griya Selat Bangli, itu juga ada pantangan-pantangan penggunaan kayu dalam balai. Nah, mungkin yang tambahkan agak keluar sedikit dari Aji Janantaka itu, misalnya jika kayu Prabu itu digunakan di Balai Dangin, maka di Balai Daja itu harus mempergunakan kayu Prabu juga. Kalau di Balai Daja itu mempergunakan kayu jati, di Balai Dangin, Balai Yadnya menggunakan kayu nangka, itu disebut dengan bangunnya itu Prabu Anangkil gitu. Prabu Anangkil. Karena posisinya Prabu itu kayu nangka itu lebih rendah posisinya daripada Balai Daja. Oh gitu. Karena Balai Daja itu dianggap yang utama. Nah, sedangkan Balai Dangin itu dari sikut mandan sampun di bawahan gitu. Itu dalam lontar Empu Kuturan yang temukan di Griya Selat Bangli. Ada Griya Selat pun itu. Juga ada pandangan-pandangan lainnya. Misalnya kayu nangka sebagai saka, lambangnya kayu jati tidak boleh. Harus kayu nangkanya di atas, gitu. Jatinya di bawah. Jadi punya kasta, punya kasta, kayu pun punya kasta gitu ya. Itu disebut dengan Prabu Anangkil, artinya Prabu itu keduduknya di bawah kalau kayu nangka itu diletakkan di bawah dari kayu jati. Karena patih nika berubah menjadi kayu jati dia. Seperti itu. Jadi kayu jati itu kayu patih. Penjelmaan patih. Nangka itu penjamaan Prabu. Jadi kalau kita menstrukturkan bangunan menurut konsep Aji Janantaka, maka kayu nangka harus di atas dari kayu jati. Misalnya lambang pakai nangka, kemudian adegan pakai jati, gitu kan? Boleh. Itu namanya berstruktur. Prabu di atas daripada patih. Kira-kira begitu. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang sangat wisdom, bijak. Bukan karena kita punya kemudian kita mengabaikan etika tadi. Karena jelas mitologinya bahwa kayu itu adalah penjelmaan dari para dewa, para raja, para patih. Oleh karena itu kita juga menempatkan sesuai dengan itu. Saya kira ini penting pengetahuan kita, tetapi tentu yang lebih penting kalau kita semua mencoba ikut membaca Aji Janantaka, terutama bagi Bapak Ibu yang akan membangun parahyangan, rumah dan sebagainya. Sekedar sebagai pengetahuan yang juga akan menjadi landasan atau inspirasi laku kita. Semoga konten yang sederhana ini mampu membuat kita semakin terbuka tentang betapa utamanya setiap kayu manut Aji Janantaka. Terima kasih. Om Santi 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 Om.